Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman teteh-teteh di sini. Alhamdulillah ya, teman-teman Karisma yang sedang menyimak dan mendengarkan. Apa kabarnya nih? Gitu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya teman-teman. Selalu dalam lindungan Allah gitu. Karena kepada siapa lagi gitu kalau kita tidak meminta perlindungan kepada Allah gitu kan. Apalagi di kondisi yang semakin mengkhawatirkan ya sekarang ini COVID sedang melonjak-lonjaknya gitu ya. Jadi semoga Allah senantiasa kuatkan hati dan raga kita gitu. Oke, teman-teman pembina Karisma yang akhwat ya, di sini aku nggak sendirian gitu ya. Jadi teman-teman di sini mungkin udah bisa nebak nih ini suaranya siapa gitu. Aku di sini ditemani sama Teh Yuli dari GF Syarif. Halo teman-teman. Selain Teh Yuli ada juga nih Teh dari GF Hayat ya. Halo teman-teman. Teman-teman, ini ya kalau misalnya mungkin di podcast sebelumnya ya, di episode sebelumnya kita udah sedikit ngebahas soal apa fitrahnya wanita gitu ya. Nah sekarang di episode kedua ini kita akan sharing lagi nih teman-teman, akan berburu insight ya dari teteh yang sangat inspiratif nih teman-teman ya. Kita akan bahas soal manajemen hati ya bersama Teh Kirani Anjasmara teman-teman gitu. Jadi kalau mungkin ya teman-teman akhwat di sini ada yang belum tahu Teh Kirani itu siapa. Nah Teh Kirani ini juga dulu alumni pembina Karisma nih teman-teman ya, dari GF Mufli ya Teh. Iya, GF Mufli. Oke, GF Mufli. Periode berapa Teh? Berarti 31.2 dari GF Mufli ya teman-teman. Teh Kiran juga dulu di periode 34 gitu ya, dapat amanah sebagai LPMPP ya Teh ya. Iya betul. Iya benar. Nah Teh Kiran juga nih teman-teman aktif di Ibu Profesional ya Teh ya. Iya, Ibu Profesional gitu. Terus penggiat ini juga ya Teh, penggiat edukator, terus juga penggiat parenting, self development gitu. Ya Masya Allah, pokoknya Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan banyak belajar nih dari Teh Kiran terkait dengan manajemen hati gitu ya. Mungkin langsung aja nih ya Teh ya, pertanyaan pertama nih Teh, sebelum kita bahas lebih lanjut mungkin ya Teh ya gitu, kalau misalnya seperti yang kita tahu gitu, kalau seorang muslimah gitu, seorang perempuan itu tuh emang mungkin sering disebutnya tuh makhluk yang lebih perasa gitu ya, makhluk yang lebih mengandalkan hatinya gitu dibandingkan dengan logikanya kayak gitu Teh. Nah, dari Teh Kiran boleh menjelaskan dulu nih Teh, sebenarnya apa sih perbedaan hati, perasaan dan cinta nih Teh? Apakah mereka tuh berbeda gitu atau ternyata sama aja gitu Teh? Masya Allah, ini dibuka dengan pertanyaan yang luar biasa banget ya teman-teman. Sebelumnya izin menyapa dulu ya, Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah mengundang saya di sesi ini. Kalau nggak salah terakhir ngisi sesi keahwatan itu tahun 2018 atau 19 ya, udah lupa. Udah lama banget ya. Iya, dan waktu itu juga ngisi tentang manajemen hati ya, insya Allah. Pagi hari ini juga kita mau bahas sedikit-sedikit ya tentang manajemen hati ini. Nah ini yang tadi disampaikan sama Isna tuh, kita sebelum masuk ke hati, perasaan, dan cinta, kita lihat dulu tentang perempuan ya. Perempuan memang, mungkin kemarin sudah sempat dibahas ya tentang fitrah perempuan gitu ya. Tapi saya coba ulas sedikit lagi aja. Kalau fitrah perempuan itu kan ya rata-rata banyak yang bilang perempuan itu sensitif, perasa, baperan gitu ya. Baperan, emosional gitu ya. Nah sebenarnya itu memang kelebihan yang Allah kasih gitu ya ke kita sebagai perempuan. Bayang gak sih kalau perempuan tidak penuh dengan perasaan, gimana dia bisa menjaga janin di dalam perutnya selama 9 bulan gitu ya. Begitu sabar sekali. Kalau itu diserahkan sama laki-laki, ya mungkin sulit gitu ya. Laki-laki yang harus kerja kesana kemari, terus harus angkat yang berat-berat, itu kan fitrahnya laki-laki kayak gitu ya, maskulin ya. Jadi lebih mengandalkan kekuatan dan pikiran gitu. Nah, Alhamdulillah Allah ngasih ngasih karunia kita sebagai seorang perempuan itu adalah perasa, dan yang satu lagi itu adalah penuh kasih sayang. Sebagaimana Allah menitipkan rahim dalam perut perempuan, maka Allah itu berharap perempuan itu penuh dengan rahim. Rahim itu kan artinya kasih sayang ya, kasih sayang penuh dengan ketulusan. Makanya kalau teman-teman pernah mendengar Mas Syarif itu ketua YPM Salman sebelum Mas Warno,
beliau pernah mengatakan bahwasanya sosok penuh ketulusan itu ada pada seorang ibu. Ada pada seorang ibu. Nah, ketulusan dan kasih sayang itu identik dengan perempuan, dengan seorang ibu. Karena teman-teman bayangkan kalau misalnya seorang ibu tidak punya rasa kasih sayang dan ketulusan, dia tidak akan mampu untuk hamil dan melahirkan gitu ya. Dia tidak akan mampu untuk berjuang di antara hidup dan mati untuk mengorbankan nyawanya demi anaknya gitu ya. Demi anaknya. Ini Masya Allah sekali kalau bahas tentang perempuan ya. Nah, namun perasaan hati ini juga jadi dilema tersendiri kalau misalnya tidak bisa dikelola dengan baik gitu ya. Makanya kalau perempuan penuh dengan perasaan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan, kalau tidak di-manage itu juga tidak baik. Karena hasilnya akan jadi makhluk yang baperan tadi ya, baperan dan segala macamnya. Nah, sekarang kita bahas tentang perbedaan hati, perasaan, dan cinta ya. Hati. Kalau teman-teman tahu bahasa Arabnya hati itu banyak sekali macamnya. Ada yang menyebutkan itu adalah kolbi. Kolbi itu artinya membolak-balik ya. Jadi hati itu tempat berbolak-baliknya pikiran kita, berbolak-baliknya perasaan kita, berbolak-baliknya keputusan yang ingin kita ambil gitu ya. Jadi teman-teman pernah kan ya ketika kita diminta untuk memilih yang mau masuk kuliah aja nih, kita disuruh milih mau masuk jurusan apa, mau masuk jurusan kimia atau farmasi. Wah, ini padahal mirip-mirip gitu ya, tapi dia bingung gitu ya, bingung yang mana ya. Saya mau masuknya ke farmasi aja deh, kayaknya cocok deh nanti masuk ke kesehatan dan segala macamnya. Tapi dipikir-pikir lagi, enggak kalau farmasi doang itu kayaknya kurang luas deh, kayaknya pengen masuk kimia aja deh biar jangkauannya lebih luas dan segala macamnya. Dan itu tuh terus berbolak-balik. Atau misalnya teman-teman bisa meninjau dari zaman dulu kita masih kecil gitu ya sampai sekarang, kira-kira ada berapa cita-cita yang sudah kita ungkapkan. Nah ini perempuan biasanya banyak banget ya. Karena memang lebih sensitif kali ya, dia berpikir itu lebih matang, lebih panjang, akhirnya kadang mempertimbangkan A, B, C, D dan segala macamnya, akhirnya kita ganti lagi, kayaknya nggak cocok deh dan segala macamnya. Nah, si bolak-balikan pikiran, membolak-balikan perasaan ini ada di istilah kolb ya. Nah, makanya hati itu disebut kolb karena ketika kolb ini tertanam dalam jiwa kita, maka kita akan ada banyak pertimbangan yang terbolak-balikan itu, termasuk keimanan. Kenapa misalnya orang itu ada yang kadang yazid wa yanqus gitu ya keimanannya, karena memang berbolak-balik hatinya. Kadang dia itu lagi semangat-semangatnya, akhirnya dia berusaha untuk meningkatkan kapasitas keimanannya. Ketika lagi yanqus gitu ya, turun, akhirnya berbalik lagi hatinya, malas-malasan dan segala macamnya. Nah, ini banyak banget tantangan. Terus istilah lain dari hati itu ada yang namanya sudur. Sudur itu dada sebenarnya. Dada, tapi itu disebutkan istilah untuk hati. Kenapa? Karena hati itu ada di dalam dada. Dimana ketika kita sudah meyakini sesuatu, itu akan berdegup kencang gitu ya. Pernah kan deg-degan karena kita menginginkan sesuatu misalnya, atau kita punya target capaian, terus ketika kita mau merealisasikannya itu kita deg-degan gitu. Nah itu ada di sudur, detak jantung ya, jantung kalau misalnya dibilang kayak gini. Tapi ini diistilahkan dengan hati. Kenapa? Karena memang jantung ini sebenarnya pusat kehidupan kita gitu ya, dalam diri kita. Tapi ini juga diidentikan dengan hati dalam bahasa Arab. Terus selanjutnya itu ada yang namanya fuad. Fuad itu istilah hati sesungguhnya gitu ya, hati yang suci, hati yang yang dalam diri manusia gitu ya, dimana di dalam itu ada satu keyakinan yang memang fuad ini murni, suci gitu ya, fitrahnya di situ gitu ya, nih fuad ini. Nah itu wallahualam alam, ini materi-materi perkuliahan saya sebenarnya ketika masih kuliah 6 tahun lalu gitu ya, tapi mudah-mudahan nggak keliru gitu ya istilahnya, karena memang banyak sekali istilah hati, jadi kadang orang tuh keliru gitu ya, keliru untuk memahami hati dan segala macamnya. Itu hati gitu ya. Nah tadi fuad itu lebih ke fisiknya juga ya, fisik hati yang sesungguhnya gitu ya. Nah itu. Kemudian perasaan. Nah perasaan itu di mana sebenarnya? Apa bedanya perasaan dengan hati gitu kan? Nah perasaan itu adalah suatu bentuk emosi teman-teman. Emosi, di mana hati itu kan tadi udah banyak ya macamnya, ada yang berbolak-balik, ada yang penuh dengan keyakinan, ada yang penuh dengan energi gitu ya, energi, ada yang dalam bentuk hati fisik. Nah itu semua ketika dikelola, ketika kita hayati lebih dalam, kita realisasikan dalam kehidupan nyata, maka akan muncul yang namanya perasaan. Perasaan itu bentuk emosi yang dimunculkan oleh hati seseorang ya. Bentuk emosi yang dimunculkan oleh hati seseorang. Dan perasaan itu macam-macam gitu ya. Kalau misalnya istilah psikologinya mah tadi emosi ya, perasaan itu. Jadi nggak selalu yang namanya perasaan itu konotasinya itu positif, nggak selalu juga negatif gitu ya.
Sama seperti emosi pun banyak ya macamnya. Ada yang positif, ada yang negatif dan segala macam. Kan kadang kita merasa, oh bad mood itu kan perasaan yang buruk ya. Perasaan yang buruk. Berarti kita punya emosi buruk dalam diri kita gitu ya. Tapi kadang juga kita punya emosi yang positif, perasaan yang positif. Dan perasaan positif ini kadang jarang kita apresiasi. Kita kadang lebih fokus ke perasaan-perasaan negatif dan segala macamnya. Padahal di dalam diri kita itu ada yang namanya perasaan positif dan perasaan negatif gitu ya. Dan itu akan mempengaruhi aktivitas kita dalam kesehariannya teman-teman. Kalau misalnya tubuh kita dipenuhi dengan emosi negatif, maka penampakan dari aktivitas kita pun akan negatif gitu ya. Kayak misalnya kita jadi malas-malesan karena kita ngerasa emosinya itu lagi nggak stabil gitu ya. Kita lagi kecewa, kita lagi sedih, akhirnya kita jadi nggak semangat dalam beraktivitas gitu kan. Tapi kalau misalnya emosi kita kelola, kita penuhi dengan emosi-emosi positif, perasaan-perasaan positif, maka energi yang ada dalam diri kita itu akan menjadi positif. Dan kita akan lebih bersemangat dalam menjalankan aktivitas dan akan penuh dengan gairah untuk melakukan kebaikan. Ya. Karena kan yang kebaikan ini identik dengan hal-hal yang baik ya, yang positif gitu ya. Jadi kalau kita ingin menebarkan kebaikan, maka kita juga harus mengubah diri kita menjadi baik dulu. Kita harus mengubah emosi kita menjadi baik dulu. Kita ubah perasaan kita menjadi baik dulu. Nah, kalau berkaitan sama temanya nih, perasaan yang dimaksud mungkin lebih ke emosi ya sensitivitas perempuan gitu ya, sensitivitas perempuan yang tadi ketika seorang perempuan dapat apresiasi atau dapat pujian dari orang yang memang kita nggak mengharapkan pujian itu, tapi dia memuji kita dengan penuh ketulusan, dengan penuh apresiasi dan segala macamnya, maka perasaan itu akan muncul. Hati itu akan wah, aku diapresiasi nih sama Teh Isna gitu ya. Padahal kan aku nggak terlalu deket sama Teh Isna, tapi ketika diapresiasi itu rasanya wah, luar biasa banget gitu ya. Apalagi ini kan LT gitu kan. Saya kan baru misalnya pembina baru di Karismanya dan segala macamnya. Nah, itu tuh ada perasaan kita tuh berbunga-bunga, perasaan senang. Nah, ini ketika diberikan diapresiasi oleh sesama akhwat gitu ya. Sesama akhwat aja kita bisa berbinar-binar gitu ya, bisa berbunga-bunga, apalagi dengan ikhwan. Kenapa? Karena memang hati perempuan itu sensitif. Kalau sama perempuan nih kita malah jadi lebih tenang nih. Oh ya, diapresiasi sama Teh Isna, mungkin karena memang kita sama-sama akhwat karisma yang belajar gitu ya. Ketika ada peningkatan jadi diapresiasi. Tapi sebaliknya ketika diapresiasi oleh lawan jenis. Nah, ini makanya kita harus hati-hati ya, hati-hati karena perasaan perempuan ini sangat sensitif. Kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, maka kita akan salah artikan gitu ya. Jadi ketika kita diapresiasi sama kakak tingkat kita misalnya yang ikhwan, rasanya langsung degnya tuh bukan karena wah senengnya diapresiasi sama teteh itu misalnya gitu, enggak. Tapi kalau sama ikhwan balik lagi, kok dia ngapresiasi aku ya, padahal biasanya enggak gitu ya. Jangan-jangan ada sesuatu nih gitu kan. Itu perasaan. Makanya ini kadang perasaan perempuan ini, perasaan akhwat ini bisa mempengaruhi logikanya dalam berpikir. Nah, ini itu yang namanya perasaan ya. Dan perasaan itu karena memang bentuk dari hati itu ya. Jadi perwujudan dari hati yang terwujud lewat emosi, lewat ekspresi dan segala macamnya. Maka ada unsur kolbu tadi, membolak-balikan hati. Maka hatinya langsung berbalik-balik. Wah, ada apa ya? Misalnya kok Ikhwan itu muji saya ya? Apa ada sesuatu di baliknya? Oh kok. Jadi mengait-ngaitkan antara satu perilaku dia yang memuji tadi dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Akhirnya ketika disintesikan gitu ya. Oh, ternyata ketika disimpulkan banyak sekali kebaikan dia ke saya ya. Apakah dia melakukan ini juga ke akhwat yang lain misalnya gitu. Akhirnya berprasangkanya banyak. Nah, itu efek dari perasaan gitu ya. Jadi perasaan itu lebih sensitif daripada yang tadi hati tadi ya. Terus yang selanjutnya adalah cinta. Nah, ini kalau bahas cinta ini panjang banget ya. Mahabbah gitu ya, dalam Islam itu mahabbah. Ini saya pernah ikutan mentoring dari salah satu pengurus Salman yang memang luar biasa sekali. Ini beliau itu setiap pertemuan mentoring pasti kita ngebahas cinta gitu, saking banyaknya aspek dalam cinta ini. Nah, jadi cinta itu apa sebenarnya gitu kan? Cinta itu apa sebenarnya? Kalau misalnya kita bilang mahabbah, yang paling utama ya pasti kecintaan kita sama Allah gitu ya, kecintaan kita sama Allah sebagai seorang hamba. Nah, ini kecintaan yang luar biasa hakikinya gitu ya. Jadi nggak ada yang menandingi kecintaan ini. Nah, kemudian ada level cinta itu banyak banget ya sebenarnya teman-teman. Ada yang cinta
saya lupa istilahnya, tapi intinya tuh ada yang cinta semu itu ada yang bilang kayak cinta monyet gitu ya cinta monyet, jadi itu cuma perasaan sesaat tapi yang kita anggap sebagai sesuatu yang terpatri dalam hati kita gitu kan. Dan ini wajar banget, setiap manusia itu wajar banget punya rasa cinta gitu ya, rasa cinta apalagi kepada lawan jenis gitu, itu fitrahnya manusia. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak pernah merasakan apa ya intinya merasa suka atau rasa kagum, rasa cinta kepada lawan jenis, itu hati-hati gitu ya, hati-hati karena ini yang sangat dikhawatirkan sama orang-orang psikologi gitu ya, jangan-jangan ini ada kelainan seksual misalnya seperti itu ya, jadi dia tidak menyukai lawan jenis tapi malah menyukai sama jenis, ini khawatir banget. Tapi kalau misalnya dia menyukai lawan jenis ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Nah ini respon yang harus kita syukuri gitu ya, ketika kita menyukai lawan jenis, oh alhamdulillah berarti aku normal gitu ya. Cuman yang jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana kita harus menanggapi cinta ini gitu kan. Jangan sampai cinta ini ditempatkan bukan pada tempatnya, bukan pada saatnya seperti itu. Nah ini yang harus nanti kita gali lebih detail ya. Kita lanjut dulu. Itu tadi ya cinta semu. Terus ada juga cinta, saya lupa istilahnya, tapi intinya ini adalah cinta suci gitu ya, cinta suci yang mana memang kita tahu dengan ikatan suci gitu ya, pernikahan namanya. Nah ini adalah rasa cinta yang memang Allah karuniakan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhannya gitu ya, kebutuhan fisik maupun psikisnya, yaitu dengan akad yang suci yang memang Allah ridhoi gitu ya. Nah ini namanya cinta cinta suci ya, cinta suci. Terus yang selanjutnya ada yang namanya cinta abadi. Nah cinta abadi ini ya tadi lebih ke cinta yang memang tidak boleh digantikan oleh orang lain gitu ya, tidak boleh digantikan kepada selainnya gitu, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Masya Allah ya, dari satu pertanyaan aja tuh udah dapat banyak insight gitu. Dulu sempat jadi hits topik tentang gimana caranya kita menempatkan namanya itu perasaan gitu pada tempatnya gitu ya. Kan banyak ya orang yang homoseksual gitu ya, lesbian segala macam ini, nauzubillah gitu ya. Ini kenapa? Mungkin karena ada faktor lain selain dari faktor faktor bawaan gitu ya, faktor bawaan. Mungkin karena lingkungan kayak memang dia dilarang, jadi kesan dilarang, kamu tuh nggak boleh suka sama lawan jenis gitu kan, misalnya kayak gitu. Akhirnya terbiasa, oh ya udah daripada nggak ini ya udah saya cari tempat pelampiasan yang lain itu sesama jenisnya dan segala macam. Ini kan dikhawatirkan gitu ya, makanya kita bersyukur aja ketika nanti kita punya perasaan sama lawan jenis ya alhamdulillah gitu ya, berarti kita normal gitu ya. Justru kalau misalnya kita nggak ada sama sekali, nah itu kita dalam batas waktu tertentu kita harus pertanyakan itu apakah ada yang salah atau memang ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan sampai mikir, oh kok saya biasa aja ke lawan jenis berarti saya nggak normal, nggak kayak gitu juga gitu ya, karena memang ada saatnya gitu ya, ada saatnya teman-teman nanti pasti akan mengalami itu gitu, mengalami yang namanya perasaan pada lawan jenis gitu. Karena itu fitrah ya, fitrah manusia yang Allah memang sengaja dalam surat yang Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa gitu, dari laki-laki dan perempuan itu untuk saling mengenal satu sama lain gitu. Jadi Allah nggak bilang semuanya itu kita ciptakan perempuan aja, enggak. Allah nggak menciptakan laki-laki aja, enggak. Tapi Allah menciptakan perempuan dan laki-laki gitu ya, berbangsa-bangsa, berjenis-jenis, supaya kita saling mengenal dan saling berinteraksi satu sama lain. Ini sih izin bertanya ya, yang tadi tuh ngebahas tentang perasaan kan ya, perasaan itu bisa mempengaruhi logika ya. Nah ini sering banget sih, sering dialami oleh Yuli sendiri gitu teh. Nah dan kadang itu mempengaruhi keputusan supaya si perasaan ini teh tidak mendominasi gitu dan berefek pada pengambilan keputusan gitu. Dan juga ketika berkomunikasi juga berpengaruh gitu nih teh, yang mau disampaikan apa secara logika gitu, tapi pas ngungkapin karena didominasi perasaan jadi beda gitu. Itu sering banget dialami oleh diri sendiri gitu teh. Masya Allah ya, ini biasanya perempuan pasti ya ngalamin itu gitu ya, gejolak perasaan ya. Nah ini memang tantangannya perempuan tuh di sini. Nah kalau misalnya teman-teman tahu tentang fitrah gitu ya, fitrah, makanya ini penting banget ya pola pengasuhan. Kenapa ada orang yang ketika dewasanya itu lebih dominan perasaan, walaupun dia laki-laki sekalipun itu juga bisa jadi gitu ya, bisa jadi dominan perasaan walaupun memang tidak sesuai fitrahnya gitu ya. Fitrahnya kan perempuan yang lebih dominan perasaannya, tapi laki-laki pun ada yang lebih dominan perasaannya gitu ya. Kenapa bisa seperti itu dan sebagainya gitu ya.
Nah itu biasanya efek pola asuh orang tua. Makanya kehadiran orang tua, ayah, ibu gitu ya ketika usia 3-6 tahun itu penting banget. Karena itu adalah penyeimbangan pikiran dan perasaan gitu ya. Supaya anak itu bisa belajar gimana sih menyeimbangkan antara pikiran dan perasaannya gitu ya. Supaya tidak dominan salah satu dan segala macamnya, itu ada di usia 3-6 tahun. Tapi kan kita sudah dewasa gitu. Kita adalah produk jadi dari perjalanan kehidupan kita di masa lalu gitu ya. Jadi ketika kita ngerasa kayaknya memang dulu masa lalu saya tuh kurang seimbang antara menyeimbangkan pikiran dan perasaan karena kehadiran ayah memang jarang misalnya ketika kita masih kecil. Ya udah nggak apa-apa, itu mah masa lalu, yang penting kita benahi saat ini gitu. Terus gimana cara membenahinya? Kita belajar untuk mengelola perasaan. Karena perasaan itu bisa dikelola gitu, bisa diolah. Jangan sampai kita kayak dikuasai oleh perasaan gitu ya. Jadi kita menyerah duluan, ada saya mah udah bawaannya kayak gini, atau ada saya mah emang perasa atau gitu ya. Ya so what gitu ya. Kalau kita udah jadi perasa, terus apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Apa yang bisa kita perbaiki supaya kita bisa menyeimbangkan antara perasaan dan pikiran kita gitu. Nah, cara instannya adalah yuk kita coba bikin jurnal perasaan ya. Jurnal perasaan ini penting banget buat perempuan sebenarnya. Kira-kira kita itu ngerasa sensitif ketika apa? Itu dicatat dalam satu hari aja. Misalnya hari ini saya mau nyatet saya mulai emosional tuh ketika apa aja. Saya emosional ketika mengingat masa-masa bersama orang tua dulu gitu ya. Sekarang kan misalnya pandemi, saya di Bandung, orang tua di mana gitu jauhan, akhirnya saya jadi baper gitu kan, jadi mellow dan segala macamnya. Itu bisa dicatat. Atau misalnya saya tuh ngerasa emosional itu ketika diledek, atau misalnya apa yang saya usahakan tidak diapresiasi oleh orang lain, atau misalnya nggak ada yang ngebantuin, itu baper gitu. Nah itu boleh dituliskan jurnal perasaan itu, kemudian dievaluasi, kira-kira saya bisa meredam perasaan itu ketika lagi melo-melo banget, lagi baper-baper banget, itu dengan cara apa? Berarti saya harus, misalnya caranya adalah yaudah saya ngaji misalnya gitu. Jadi ketika kita mau berinteraksi dengan orang lain, ketika kita lagi melo banget, yaudah kita ngaji. Ketika sudah ngaji, kita sudah tenang, baru kita berinteraksi dengan orang lain. Atau ketika misalnya kita lagi baper, terus ditanya sama teman, butuh penjelasan nih dan segala macamnya gitu. Logika saya berpikir itu harusnya saya jawab A gitu kan, tapi kalau saya ngomong sekarang pasti jawabannya akan ngelantur. Kita bilang aja ke teman kita, bentar ya, saya butuh waktu 5 menit aja untuk menenangkan diri misalnya kayak gitu. Atau nggak usah disebutin, izin 5 menit, nanti insya Allah setelah 5 menit saya jawab gitu. Gak apa-apa, kita menenangkan diri dulu. Misalnya kalau saya tuh ketika emosional, yang saya lakukan adalah butuh jeda gitu ya, jeda sejenak. Biasanya saya tarik nafas dulu, hembuskan, atau ke kamar mandi. Makanya kalau dalam Islam itu ya, ketika kita marah dianjurkan wudhu. Kenapa? Karena dengan wudhu itu kita menenangkan hati dan pikiran kita. Nah, ketika kita sudah berwudhu, kita sudah tenang, emosi kita sudah stabil, barulah kita bicara. Nah ini makanya kita nggak boleh ya menanggapi sesuatu atau memutuskan sesuatu dalam keadaan bahagia banget atau sedih banget. Karena ketika emosi itu sudah di puncak-puncaknya, kadang logika kita nggak nyampe gitu, jadi udah ketutupan sama emosi semuanya gitu ya. Nah ini beberapa tips ngelola emosi, ngelola perasaan. Karena memang pasti setiap orang itu pasti punya puncak emosi sama jurang emosi gitu ya. Ketika kita lagi bad mood banget nih, kita lagi mellow banget, lagi sedih banget, kalau bisa kita jangan memutuskan sesuatu atau berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kita stabilkan dulu emosi kita tenangkan dulu diri kita sampai perasaan kita sudah biasa aja gitu ya, sudah tenang, sudah flat, sudah nggak terlalu euforia atau nggak terlalu depresi gitu kitanya, baru kita ngomong. Nah itu maka pikiran dan perasaan kita akan dalam kondisi seimbang dalam memutuskan atau menyampaikan sesuatu ya. Tapi kalau misalnya kita menyampaikan dalam kondisi yang lagi menggebu-gebu, biasanya pasti ada yang kecelepet tuh ngomong juga. Atau misalnya sampai nangis-nangis gitu ya. Itu saya pernah ngalamin itu ketika saya mau nikah waktu itu, kalau nggak salah. Jadi bilang ke orang tua itu kan kondisinya lagi shock gitu ya, shock dalam kondisi kita masih kuliah, ternyata ada yang melamar gitu kan. Ada yang melamar kan bingung ya harus kayak gimana. Terus beneran bilang ke orang tua, terus orang tuanya nggak mengizinkan awalnya tuh. Terus kita sampaikan, tapi kondisi emosi kita lagi belum stabil, sampai nangis tuh. Ya nangis tuh bukan karena pengen nikah gitu ya, tapi karena aku sebenarnya kondisi emosinya lagi nggak stabil nih, lagi kaget, lagi ini, tapi
harus menyampaikan dalam waktu yang singkat gitu ya, harus disampaikan terus nggak ambil jeda dulu, akhirnya bisa menangis itu sampai nggak jelas gitu ya ngomongnya, itu bisa terjadi banget. Apalagi teman-teman yang mungkin usianya masih remaja akhir itu kan, kalau di psikologi itu istilahnya remaja akhir, tapi kalau di Islam itu ya pre-akhir balik. Jadi ketika dari usia normal, usia biologis sama mentalnya itu masih belum seimbang, kadang gitu kita masih ada rasa nervous, ada rasa galau, ada rasa rasa belum stabil dan segala macam. Nah itu makanya teman-teman harus nemu keywordnya dulu gimana caranya supaya saya tenang dulu, baru saya bisa mengkomunikasikan apa yang ingin saya sampaikan. Itu mungkin ya Yulia. Alhamdulillah terjawab banget Teh Kiran tips-tipsnya gitu. Dan ini juga sering dialami ketika di karisma gitu, ketika di satu tim terus harus mengambil keputusan antara iman dan akhwat itu kan beda banget ya. Terus ketika ketika akhwat lagi baper gitu, menggebu-gebu ya, seceplosnya aja gitu, nggak di nggak di filter dulu gitu, atau nangis aja langsung gitu, nggak ngomong apa-apa gitu, kayak gitu. Dan tadi jurnal perasaan ya Teh namanya tuh, ya itu jadi baru dengar. Dan jurnal emosi. Oke. Nah itu jadi tips banget buat Yuli sendiri, insya Allah. Nah itu sebenarnya kalau jurnal emosi ini banyak ya teman-teman ya. Tadi saya cuma bahas satu poin tentang kapan emosi itu muncul. Nah ini ada tiga aspek. Pertama, kapan emosi itu muncul, terus bagaimana kita meredakannya gitu ya. Bagaimana kita meredakannya dari diri kita sendiri, terus apa yang kita harapkan terjadi saat itu gitu ya. Misalnya nih, aku tuh kesel kalau misalnya aku udah ngajakin teman satu timku untuk melakukan kerja bareng-bareng gitu ya, tapi dia tuh nggak konfirmasi terus kerjaan nggak beres juga gitu kan. Itu aku kesel banget tuh, itu aku lagi meletup-letup banget kan, seperti itu. Terus apa yang harus aku lakukan supaya aku nggak marah-marah ketika bertemu dengan orang itu, misalnya seperti itu. Oh berarti yang harus aku lakukan, aku harus wudhu dulu nih, sebelum aku ketemu sama orang itu aku harus wudhu dulu, aku harus sholat dulu misalnya gitu, supaya emosi aku tuh udah stabil lagi gitu ya, sudah stabil lagi. Nah setelah poin itu sudah terjadi, setelah emosi kita sudah stabil, lalu apa yang aku harapkan terjadi gitu ya? Apa yang aku harapkan terjadi? Apakah harapan aku kepada orang tersebut atau harapan aku kepada diri aku sendiri gitu ya? Misalnya, harapan aku itu adalah orang itu tuh tahu gitu apa yang harusnya dilakukan. Kalaupun tidak bisa mengerjakan, setidaknya dia konfirmasi misalnya seperti itu. Berarti kan yang harus aku lakukan adalah aku mengkomunikasikan kepada orang itu supaya dia bisa konfirmasi ketika tidak sanggup melakukannya atau mengerjakan pekerjaan itu gitu ya. Ketika aku pun tidak bisa mengerjakannya seperti itu. Nah ini kan tiga hal. Emosi kita, kondisi emosi kita seperti apa yang harus aku lakukan untuk tenang dulu, terus apa yang aku harapkan untuk terjadi atau dikomunikasikan kepada yang bersangkutan misalnya gitu ya, kepada orang lain. Nah itu sih tentang jurnal emosi. Ini penting banget ya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengaplikasikannya, karena kalau sudah bisa di mapping emosi kita, perasaan kita, insya Allah antara logika berpikir dan perasaan juga bisa kita seimbangkan gitu ya. Mapping itu tujuannya itu kita lebih paham perasaan kita gitu ya. Kadang kan kita pengen dimengerti ya sama orang lain ya. Iya kan? Itu kan biasanya seperti itu. Perempuan itu selalu ingin dimengerti gitu ya. Tapi perempuan sudah berusaha mengerti perasaannya sendiri enggak gitu kan? Jangan sampai ketika kita nangis nih, terus ditanya sama teman kita, kamu tuh kenapa? Nggak tahu, aku tuh cuma pengen nangis aja gitu kan. Nah itu kan rata-rata perempuan tuh kayak gitu. Makanya ya kita belajar gitu ya, namanya kita manusia, kita harus belajar dari pengalaman. Oke. Ini ada yang salah nih sama aku nih, aku sering nangis nggak jelas gitu ya, nangis nggak jelas, ya udah kita perjelas aja gitu ya, nangisnya kenapa gitu kan. Itu bisa kita tuliskan di jurnal perasaan tadi, di jurnal emosi, supaya kita sebelum minta dimengerti oleh orang lain, kita berusaha mengerti diri kita sendiri gitu ya. Nah ini sangat membantu ketika teman-teman pengen manage emosi lah ya, emosi, apalagi nanti kalau sudah dewasa, sudah kerja, sudah berumah tangga, ini sangat penting banget buat kita para perempuan.